Itu kenapa kok seneng pakai tembaga itu? Apa sih rahasianya sebenarnya apa? Gini Pak, jadi tembaga itu juga kita itu membuat bathtub, membuat alat masak seperti ke Jepang ada teko, ada steamer, ada untuk panci. Sebenarnya itu bukan kita itu apa ya mewah untuk pakai tembaga, tapi ada fungsi lain Pak. Jadi fungsi lain itu untuk kayak bathtub, itu kita bisa untuk terapi. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini kita mengunjungi galeri atau pusat kerajinan tembaga Kuningan atau kerajinan logam yang ada di Tumang, Kecamatan Cepogo. Kali ini saya ditemui dengan sangat ramah Mas Agus Susilo, Mas. Mas Agus Susilo itu sudah keturunan ketiga, kalau nggak salah. Betul, Pak. Keturunan ketiga sebagai pengrajin tembaga. Kuningan ya. Ya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Pak. Nggih, matur nuwun dipun tampi dengan baik. Ya, semoga nanti ada manfaatnya bagi masyarakat semuanya. Amin. Mas Agus, ini sowan panjenengan. Ini tadi sudah ketemu Ibu sebenarnya. Oh, ya, Pak. Ketemu Ibu. Udah cerita sama Mas Agus sana. Ya, nggih Bu, saya katakan gitu. Ini produknya itu apa saja, Mas? Kalau dulu kan produknya itu alat-alat masak ya. Alat-alat dapur lah. Nah, sekarang berkembang ini produknya apa aja, Mas? Ya, jadi saya cuplikan sedikit Pak untuk asalnya cerita zaman dulu. Jadi sejarahnya dulu. Monggo. Dari ya. awal mulanya kok di Tumang ini ada kerajinan tembaga. Betul. Padahal di Tumang ini sangat istilahnya jauh dari perkotaan, sangat desa sekali. Jadi dulu itu awal mulanya jadi ada salah satu Putra Mataram dari Jogja itu yang singgah ada di Tumang sini Pak, yang mengembara ke Tumang sini. Nah itu beliau itu mau diajak ke Keraton Jogja itu nggak mau. Nah akhirnya di sini itu belajar yang sifatnya membuat karya Pak. Ya bikin karya itu yang bahan bakunya yang diambil dari tembaga dan kuningan. Tapi salah satu bangsawan itu ya. Salah satu bangsawan. Jadi membuat karya itu menggunakan bahan baku tembaga yang untuk jadikan karya itu untuk alat masak. Jadi dulu itu Desa Tumang ini tuh awal mulanya membuat alat masak. Jadi seperti dandang, kenceng, ceret, jun yang untuk cari air ke sungai itu membuat itu. Jadi awal mulanya seperti itu Pak. Tetapi karena zaman semakin maju, akhirnya almarhum bapak saya itu gimana sih kerajinan tembaga ini yang dulunya awalnya cuma membuat alat masak, jadi membuat suatu karya yang bisa difungsikan untuk interior eksterior seperti itu. Karya-karya seni ya. Ya seni itu belajar di Pak Sabto Hudoyo di Jogja. Pak Sabto Hudoyo Jogja. Belajar di Pak Sabto Hudoyo itu di sana dikasih ilmu untuk membuat karya yang sifatnya interior eksterior Pak. Dikasih desain, wes gawe desain untuk lampu meja bisa nggak, untuk membuat hiasan dinding untuk kaligrafi atau mungkin lukisan bisa nggak yang bahan bakunya dari tembaga. Akhirnya Bapak istilahnya bertekad, wah bisa seperti itu. Akhirnya belajar di sana Pak, mungkin selama kurang lebih 1 tahun. Ternyata bisa. Jadi membuat karya dari tembaga yang bisa untuk interior eksterior itu belajar di sana. Akhirnya Pak Sabto udah, kalau kamu sudah merasa bisa mampu, udah pulang. Ajak teman-teman kamu untuk belajar membuat karya ini supaya tidak ke alat rumah tangga lagi, menjadi karya yang sifatnya interior eksterior. Seperti itu. Hanya pulang ke desa ini mengajak teman-teman yang di sekitar sini Pak, yang dulunya membuat alat rumah tangga itu akhirnya diajak untuk membuat karya seperti lampu meja untuk kaligrafi yang mahat itu. Akhirnya pada semua mau. Nah, setelah membuat seperti kayak kaligrafi atau mungkin hiasan lampu meja itu kok dilirik sama Pemkab, mungkin dari Boyolali atau mungkin dari Jogja. Nah itu wah ini bagus nih hasil karyanya. Nah, coba dipasarkan ke hotel-hotel. Waktu itu dulu itu ada nama hotel di Bali itu Pak, hotel dinasti itu wah tertarik.
akhirnya membuat lampu robyong. Nah, dari awal itu semakin dikenal getok tular, bikin di sini getok di hotel, akhirnya wah ini perlu dikembangkan kerajinan tembaga ini. Nah, akhirnya sama bapak udah pengrajin itu di semua diajak membuat itu kebetulan ada proyek di Keraton Solo. Nah, Keraton Solo itu juga salah satu proyek pertama bapak itu membuat untuk eksteriornya seperti lesplang, talang, seperti sirap itu dari tembaga. Karena sifat tembaga sendiri itu untuk eksterior itu awet, jadi tidak karatan, Pak. Cuman kalau warna memang itu bisa berubah karena terhadap cuaca seperti itu. Enggak, sebelumnya Mas. Ini kan Bapak periode kedua ya, artinya keturunan kedua ya. Sebelum Bapak kan kakek juga sudah membuat ya, tapi masih dandang dan sebagainya tadi ya. Betul, Pak. Nah, itu yang cerita bangsawan tadi, bangsawan ke sini itu berarti ketemu kakek itu ya? Iya. Ketemu kakek itu? Sebenarnya ya nggak ketemu kakek, Pak. Jadi itu memang sudah mungkin di atasnya kakek mungkin ya. Itu baru kakek itu masih dandang lah. Setelah kakek almarhum bapak itu baru ke ini. Berarti bapak yang membuat inovasi ya, atau pembaruan. Kalau dulu dandang, sekarang sudah berbagai macam ini ya. Jadi dandang untuk alat masak itu sebenarnya kita pas waktu membuat itu juga belum punah, Pak. Jadi masih kita produksi sekarang terus. Masih. Itu sampai sekitar tahun 2000 itu masih produksi. Tapi sekarang itu udah nggak ada yang istilahnya. Saya lihat kalau orang punya kerja itu kan dandangnya gede itu ya, warnanya tembaga itu ya. Betul, tembaga, Pak. Memang awet itu ya, termasuk untuk wedang air, godok ceret. air yang gede itu loh ya. Betul, Pak. Jadi asal mula pertama kali kenapa di sini pengrajin tembaga ini adalah cikal bakal dari bapak ini ya. Iya. Dulu pegawainya, kemudian suruh ngadeg sendiri gitu, berdiri sendiri gitu ya. Jadi sama bapak itu karena kebetulan karyawan dulu itu bapak hampir ada 100 orang, Pak. 100 orang? Iya. Jadi waktu mengerjakan Keraton Solo itu karyawan bapak itu ada 100 orang. Jadi semua kerja sini. Nah, karena Keraton Solo itu udah mulai istilahnya habis untuk kerjaannya, akhirnya kan mungkin udah kerja sini nggak itu dia belajar berdiri sendiri, Pak. Sama Pak, udah kamu berdiri sendiri di rumah. Siapa tahu namanya rezeki itu pasti udah ada yang ngatur. Akhirnya ya itu Pak, berdiri sendiri di rumah. Akhirnya juga ada pesanan kecil. Tidak mungkin kan juga kalau kita ada pameran, Pak, kita juga ikut pameran. Pameran itu. Nah, kalau kita ada pameran kan biasanya ini banyak laku atau mungkin ada pesanan. Nah, kita juga membagi itu, Pak. Jadi kalau kita sudah memang karyawan kita tidak mampu, nah kita ini bagi ke berikan di suborder sekarang order gitu, Pak. Jadi istilahnya ya pegawai tidak tetap dari rumah itu lama-kelamaan pasti kan udah punya langganan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ceritanya begitu ya, Bapak yang sekali lagi menginovasi. Jadi produk-produk yang sekarang itu ada. Begitu. Betul, Bapak itu asmane siapa? Bapak itu Bapak Supri Haryanto. Pak Supri Haryanto, tapi dapat gelar dari Kasunanan ya? Dari Keraton Solo itu Haji Haryoningrat, Pak. Raden Tumenggung Haryoningrat. Raden Tumenggung Haryoningrat. Itu karena memang karena mengerjakan di Keraton Solo itu kurang lebih hampir setahun, Pak. Setahun. Ya, mengerjakan di sana sampai istilahnya bikin rumah di sana. Jadi tukang kita itu ke sana, Pak, mengerjakan di sana di Keraton. Itu habis kebakaran itu, toh, Mas? Iya, pas waktu kebakaran itu, Pak. Habis kebakaran kemudian direnov itu ya. Jadi waktu kebakaran itu juga pas renov itu, Pak. Pas renov itu pas kebakaran itu. Kebakaran. Ya Allah. Itu terus dilanjutkan, ya hampir sekitar setengah tahunan itu selesai. Gitu. Sekarang yang banyak diminati apa, Mas? Ada patung Garuda, kuda, buaya, lampu gantung, wall decor, apalagi itu pemanas makanan, lukisan kaligrafi, gitu. Kemudian ada kubah. Kalau yang kecil-kecil ada model serangga-serangga itu ya. Itu yang sekarang paling diminati apa itu? Jadi untuk kerajinan tembaga Kuningan ini, Pak, di Tumang ini memang untuk desain itu hampir ribuan, Pak. Jadi berbagai ribuan desain. Jadi berbagai macam desain yang dari interior, eksterior, mulai dari hiasan dinding, mau relief, mau patung, mau untuk meja, ada juga bathtub.
segala macam yang Oh iya, tadi pada iya, bathtub itu tadi ya. Itu kalau kita itu sebenarnya relatif hampir sama, Pak. Jadi Hampir sama. kita tidak ada musimnya, tidak ada maksudnya musim apa pas bulan Januari ini musimnya ini enggak. Jadi tembaga ini karena sifatnya interior eksterior jadinya ya kita hampir rata-rata itu sama. Jadi kebutuhan misalkan buat hotel, kayak kebutuhan semen, kebutuhan batu Ya, itu ya? itu sama, Pak. Begitu Ya, ya? jadi seperti kita membangun proyek lah itu. Mungkin kayak di hotel. Ada yang minta untuk relief kayak wall decor, Pak, Iya, untuk wall dipajang decor, di kamar. Tapi ada juga yang memungkinkan untuk hotel itu pot bunga yang taruh di luar. Itu juga. Ada lampu robyong. Iya, iya, iya. Ada juga lampu yang mungkin ditaruh di taman untuk outdoor. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Artinya potensi pemasaran itu kan besar Iya, sekali besar ya, sekali, Mas, ya? Pak. Itu dicukupi, di Jogja kan juga ada itu. Di Kota Gede ya, Iya. Kota Gede itu juga ada. Di sini juga ada. Itu bisa mencukupi kebutuhan itu enggak atau gimana? Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya kita itu sama Kota Gede itu sebenarnya satu apa ya istilahnya satu guru lah seperti Oh, itu. satu guru. Ya seperti yang dulu mungkin itu dari Kerajaan Mataram yang Iya, iya, iya. kalau di sini itu tembaga, di Jogja itu perak. Perak. Oh Ya, iya, jadi perak. di Kota Gede itu adalah yang terkenal peraknya, Pak. Peraknya, Tapi gini, Pak, karena perak itu karena kan hitungannya istilahnya ons ya, Pak, ya. Kita beli itu bukan karena itu nilai seninya, tapi kan gram. Jadi Iya, iya, kita iya. belinya itu gram. Jadi makanya bahan baku perak juga mahal. Mahal. Nah, sekarang itu kan mulai mungkin agak menurun, Pak, karena kalah dengan mungkin produksi Thailand seperti itu. Itu sebenarnya sama, cuman membedakannya itu bahan bakunya. Kalau sana itu perak, sini untuk tembaganya. Itu semuanya memang kerajinan ya. Kalau di Inggris kan craftsmanship ya, Pak? Iya, betul. Artinya kan ditutup Iya. itu ya. Memang nggak ada mesin khusus Tidak ada, untuk Pak. Jadi bentuk itu nggak ada? semua kerajinan tembaga yang ada di Tumang ini tanpa mesin, kita handmade semua. Tanpa mesin. Tangan semua. Kecuali memang ada yang mungkin seperti untuk alat bantu lah, untuk moles, Iya, nah, itu kita iya, pakai iya, mesin iya, gerinda. iya. Untuk motor Ya, dan sebagainya. tapi kalau untuk kita membuat tekstur, membuat ukiran, itu semua kita handmade. Handmade semua. Handmade ya? semua. Nah, itu kita kemenangan kita itu sebenarnya itu, Pak, handmade-nya Iya, itu, iya, Pak. iya. Karena ada juga kita untuk kerajinan logam, di sini ada di Juwana, di Pati, itu ada pengecoran, Pak. Dia logam juga, tapi dia cetak. Ada di Juwana itu ada cetak, ada di Lasem juga ada, Trowulan itu juga cetak. Tapi untuk salah satu pengrajin handmade untuk tembaga kuningan itu salah satu di Indonesia cuma di Tumang. Di Tumang ini aja ya. Kalau di luar negeri memang ada, Pak, seperti di Jepang, tetapi di sana itu tidak handmade, dia sudah menggunakan mesin. Sudah mesin ya. Tapi kalau dinilai seninya ya kita masih menang. Tetap handmade itu ya, ini, Pak, ya. semuanya. Barang-barang yang handmade itu sekarang kayak gitar itu handmade itu Iya. ya lebih mahal sih. Iya, iya. Apapun lebih mahal handmade. Karena memang membutuhkan waktu, membutuhkan profesional ya kan. Orang-orang yang paham itu Iya, kan. iya. Jadi produk-produk semua handmade ya. Iya, handmade. Artinya selama ini kalau biasanya pemerintah itu kan memberi bantuan misalkan mesin Iya. itu. Selama ini bantuan pemerintah berupa apa kalau gitu? Jadi untuk selama ini untuk pemerintah banyak sekali, Pak, bantuan itu. Iya. Jadi ada istilahnya ada mungkin ada juga mesin, ada juga untuk pelatihan-pelatihan. Oh, pelatihan. Nah, ada Kalau juga- mesin apa itu? Kalau mesin itu sebenarnya tadi, Pak, yang sifatnya untuk membantu seperti gerinda, ada juga alat potong, Iya, 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 mungkin untuk mesin bubut. Iya, iya, Tapi kalau untuk sesuatu sengkok yang dari tadi kita dipukul handmade itu pakai mesin itu belum bisa. Jadi kemarin itu ada dari Pak Jokowi itu Iya. tahun 2017, Pak. Ya, katanya pernah rawat sini ya. Jadi itu melalui KIT Tembaga. Jadi kita itu dapat bantuan DAK itu hampir senilai 15 miliar. Yaitu segala mesin yang sifatnya untuk kerajinan tembaga. Tetapi sampai sekarang itu belum kita fungsikan, Pak. Yang kita fungsikan ini memang yang peralatan yang sifatnya masih kita untuk seperti potong tadi, Ya, alat mesin bantu, teko, alat nah, bantu, seperti ya. teko, terus untuk laser cutting itu sudah kita gunakan. Tapi kalau untuk yang apa istilahnya ngepons, jadi untuk membuat sesuatu yang lebih cepat, Pak, Membentuknya ya ya. bentuk itu belum bisa. Karena itu, Mesinnya Pak, itu malah belum bisa, nggak bisa. jadi kita gini, Pak, kalau kita itu sebenarnya bisa menggunakan alat itu, tetapi kita cost-nya yang mahal, Pak. Oh, malah kosnya Ya, mahal. jadi gini, Pak, kalau kita itu untuk kerajinan itu kan pesanan itu mungkin belum bisa apa ya? Kalau beda kalau kita ini membuat kayak di pabrik, Pak. Kita itu satu kerajinan itu membuat wastafel ribuan gitu. Iya, nah, itu iya, iya. baru kita bisa menggunakan molding itu, Pak. Kita menggunakan press itu. Iya, iya, Karena iya. bisa satu hari bisa 1000. Tetapi kalau di sini kan kendalanya belum bisa
pesanan Pesanan itu lah. itu, seragam itu ya? Seragam itu belum ada. Ya. Jadi masih beragam macam desain, berbagai macam bentuk lah itu. Karena molding itu untuk cetak itu satu molding itu bisa 50 juta. Kalau kita bikin cuma 1 atau 2 kan rugi, Pak. Ya, rugi. Nah, kecuali kalau kita udah kontinu setiap bulan 1.000 wastafel. Satu bulan mangkok lah seperti itu. Kalau mungkin massal sekalian ya. massal sekalian itu bisa. Dan kalau craftsmanship jarang kalau massal ya, karena orang yang order itu pasti saya punya bentuk sendiri, gitu, Pak. saya harus begini, masing-masing orang beda-beda ya. Tur kita itu berbentuk berbagai macam bentuk, Pak. Jadi tidak istilahnya monoton. Jadi kita itu kreasi. Jadi dari bentuk yang lekak-lekuk yang nggak bisa dengan alat lah seperti itu. Nah, kita menggunakan handmade itu. Keunggulan kita seperti itu. Iya. Ini yang jarang kita Perusahaan-perusahaan yang ada di situ berapa sih jumlahnya? Seluruh Cepogo atau Tumang ini, Pak? Kalau untuk pengrajin ini hampir 250-an, Pak. Pengrajin. Iya, ya? pengrajin. Itu ditampung dalam apa? Koperasi Ada. atau Jadi apa? ada di sini ada klaster juga, Pak. Ada klaster Tumang, ada juga koperasi Kite Tumang. Ada juga istilahnya ya ini kelompok-kelompok yang memang ada mungkin 10 orang atau mungkin berapa itu ada. Tapi dalam satu wadah itu adalah klaster Tumang dan koperasi Kite lembaga itu. Itu setiap wadah itu kelompok pengusaha atau masing-masing sendiri-sendiri atau gimana? Enggak, kalau saya untuk klaster itu seluruh pengrajin sini, Pak. Oh, seluruh pengrajin. Jadi seluruh Kan ada tembaga kencana, pusat kerajinan tembaga yang banyak itu, kerajinan tembaga daun kuningan, koper leluhur, Yuda Art Design. Itu di wadah dalam satu klaster. Dalam satu klaster itu. Dan koperasi kita tembaga. Gitu. Terus artinya ketika di wadah ini kan misalnya kan kita membuat dandang, yang lainnya membuat dandang. Itu ada standar harganya enggak? Nah ini, Pak. Sebenarnya itu kita itu ya bersaing itu pasti adalah harga lah mungkin. Tapi kita tidak juga lepas dari kualitas gitu. Jadi ya kita sayangkan sebenarnya itu, Pak. Kita itu kadang KCS sebenarnya nggak seberapa. Tapi kadang namanya customer itu KCS IDE ya milih yang murah seperti itu seperti. Tapi tidak melihat kualitas juga. Karena gini, karena kerajinan kita, kerajinan tembaga kuningan nih, Pak. Itu bisa menggunakan bahan baku itu ada 3 macam, mungkin bisa 5 macam. Jadi ada pertama untuk tembaga itu ada yang dari Cina, ada yang dari Bulgaria, ada yang dari Itali. Nah, itu sudah beda harga ya. Nah, ada juga bahan baku itu dengan ketebalan, Pak. Sama-sama tembaga, tapi kita mulai dari 0,5 sampai 1 mili. Ada 0,6, ada 0,7, ada 0,8, ada 1 mili. Itu juga nanti. Padahal kalau kita mungkin pemesan, mungkin kita customer beli barang sesuatu yang mungkin sama lah. Ini produk ini sama nih, ini dandang pada dandang. Tapi ini menggunakan 0,5, ini menggunakan 0,6. Itu harganya udah beda harga. Tapi nggak tahu nih pemesannya itu, ini bener sih bahannya kandel tipis, nggak tahu. Lah supaya tahu gimana itu? Itu makanya itu. Kadang kalau pesan kita jelaskan di depan, Pak. Oh, kok mahal kenapa? Ini menggunakan bahan baku yang tadi dari jenisnya Itali, itu beda udah harga. Kita menggunakan Cina itu udah beda harga. Dan juga ini 0,5 dengan harga murah, ini dengan 0,6 dengan harga segini, 0,7 doang. Nah, tetapi Pak, kalau kita dengan customer kita sudah langganan, itu pun dia nggak mau dengan tawarin dengan harga murah atau nggak mau. Karena pasti kalau murah, pasti kualitasnya akan dikurangi. Gitu ya. Seperti itu. Karena pengalaman ya. Sebenarnya itu sudah ada budget standar harga itu sebenarnya berapa? Iya. Ya namanya, tapi ya gitu inilah namanya. Seperti kita itu batik lah, batik lewer itu kan sama ini, tapi kan ya selisih, 5.000 atau 10.000 itu pasti kan Pak gitu. Tapi namanya rezeki udah ada. Betul. Oke, maksud saya gini, koperasi ini mempunyai kewenangan untuk jangan sampai ini kok dibanting sekali gitu loh, Mas. Ya memang harga Cina, harga Itali segitu-segitu, tapi jangan sampai dibanting untuk merugikan yang lain gitu loh. Sama-sama Cina katakanlah, itu kan juga kadang-kadang ya banting juga kalau nggak ada koperasinya. Sementara ini belum, Pak. Jadi untuk sekarang masih rukun ya. Tapi untuk standar rukun harganya itu walaupun selisih tapi masih rukun. Tapi belum ada standar harga dipatok. Nak rego dandangnya segini, itu belum ada. Belum ada. Tapi gini Pak. Jadi kadang ada buyer itu yang sudah langganan mungkin dengan saya lah mungkin itu harganya mungkin 1 juta. Ditawarin mungkin 800, pasti dia nggak mau.
Pasti dia tahu, wah ini dengan 800 karena ya. dia udah punya patokan nih. Iya, Harga iya. ini dengan kualitas bahan baku seperti ini. Iya. Ini udah bisa dihitung harganya pasti segitu. Nah, Jadi ini untuk pembelajaran masyarakat juga. Iya. Jadi memang kayak beli gitar lah, ada speknya. Nah, ini itu. kayunya apa? Maple Nah, atau itu. kayu mahoni atau apa begitu nanti kan? hasilnya sama. Hasilnya sama memang, tapi bunyinya lain. Nah, betul. Termasuk ini keawetannya juga Ya, lain mungkin keawetan, ya. Pak. Harganya Jadi kualitasnya, sama. gitu. Itu memang kalau kerajinan tangan atau craftsmanship itu Iya. ya kayak begitu itu. Kadang gitu Pak, kadang makanya wah oh ini kok larang mana ini ya sama sana jauh lah, itu yang membedakan itu seperti itu. Kita bisa membuat harga murah ya dengan kualitas ya tadi bahan baku yang tipis dan seperti itu Pak. Gitu. Ini perusahaannya namanya apa? Muda Tama Pak. Muda Tama. Iya, Ya? iya. Dari dulu memang Muda Tama Ya, ya, Mas? Muda Tama. Berapa karyawan di Muda Tama ini? Ini saya ada 15. 15 ya. Katanya ada tiga tempat. Kata Iya. Ibu Jadi satu keluarga ini ada kakak saya itu di Nuansa artinya ini Nuansa. kakak saya itu yang pertama. Nomor 2 itu kakak saya Tati Handicraft itu di sana ya, agak jauh ya 2 kilo dari sini. Itu juga menggeluti untuk kerajinan tembaga. Ya ini yang untuk saya Pak. Oh, panjenengan ragil. Iya, berarti? ragil saya. Ragilnya di sini ya. Iya. Di Bapak dulu Iya. juga di sini ya. Iya. Artinya satu keluarga kerajinan tembaga Iya, semuanya. betul. Dan semua warga di Tumang ini hampir semuanya ya, Mas. 75% itu pengrajin tembaga. 75%. Artinya di rumah aja Iya ya. di rumah Pak. Terus bahan bakunya gimana? Untuk bahan baku tembaga dan kuningan ini kita itu impor dari tadi Pak Bulgaria, Italia, ada Cina, India. Indonesia sendiri nggak bisa, Bang? Jadi bahan baku tembaga itu sebenarnya dari Freeport Pak, Ya, Freeport ya. Papua. Tapi untuk pengolahan menjadi lempengan tembaga itu ternyata kita itu belum punya. Jadi untuk memilah-milahkan biji tembaga, biji besi Mas itu Indonesia itu belum mampu untuk Jadi Freeport dibawa ke Italia Iya, dulu, iya. dibuat lempengan, kirim diimpor lagi ke sini. saya. Makanya Ya gini Pak, Allah. makanya kemarin Iya, iya, itu iya. Pak Jokowi juga memberikan fasilitas kita Pak, kemudian impor terhadap ekspor. Iya, iya. Jadi orang luar negeri kalau pesan kita, pesan tembaga yang bahan bakunya dari sana, itu tanpa biaya masuk. Jadi kita bisa mengambil bahan baku dari Italia begitu tanpa biaya masuk. Tanpa biaya masuk. Tetapi bahan baku itu harus kita kirim lagi ke itu Pak, ke luar negeri. Hasilnya Ya. tadi produknya Ya. harus dikirim lagi ke Ya. sana. Oh. Itu tanpa biaya masuk. Itu bisa menghemat hampir 25%. Daripada kita membeli bahan baku di Surabaya, itu lebih hemat 25%. Ya, itu Pak, kendalanya kita itu belum bisa mampu untuk 1 bulan itu 1 kontainer atau mungkin 2 kontainer, bisa belum rutin Pak. Kalau kita sudah bisa mungkin dalam 1 minggu 1 kontainer, paling tidak 1 minggu, itu kita bisa mengambil bahan baku dari luar negeri itu bisa. Oh. Iya, iya, iya. Enggak, kalau dari Surabaya itu bahan baku dari mana? Itu sama ya dari Bulgaria, dari itu. Kalau Ya, sekarang diplom- itu impor langsung atau lewat Dari importir? Saya importir Pak, lewat importir. Lewat importir ya. Lewat importir. Koperasi nggak bisa sebenarnya- membuat asosiasi ini jadi importir gitu. Seharusnya kan bisa ya. Iya, kemarin itu sebenarnya mau jadikan konsorsium itu apa? Nah. Itu cuman tadi Pak, kita itu belum bisa rutin gitu loh Pak. Maksudnya rutin untuk menjual. Ya, untuk menjual ke luar negeri. Oh ya. Karena gini, ada juga istilahnya kita dibatasi. Istilah kita ngambil dari luar negeri itu dibandingkan dengan ke Surabaya, kita ngambil sedikit. Itu sama ngambil di Surabaya hampir sama. Jadi kalau kita ngambilnya sudah tontonan, dari sana mungkin dapat harga yang spesial dan 25% itu. Tapi itu pun ada jangka waktunya. Jadi kalau kita mengambil dalam jangka waktu setahun, bahan baku tidak habis, itu nanti kita kena sanksi. Itu. Oh gitu ya. Ya, jadi yang repot di situ ya, Pak. Iya. Kalau kita bisa membuat lempengan sendiri dari Freeport ini sebenarnya Wah, iya, bagus itu. juga ya. Iya. Jadi tapi tidak jadi gini Pak. Jadi sebenarnya itu tidak dipermasalahkan untuk kita. Iya, Karena selama ini tidak ada permasalahan untuk bahan baku. Untuk apa impor atau ekspor itu kita nggak bermasalah. Cuman gini Pak. Jadi ada salah satu kerajinan di Jepang itu dia punya bahan baku sendiri. Yes. Dia bisa ada pengrajin, tetapi harga masih murah kita. Hmm. Jadi di sana itu ada, tadi saya ada juga ekspor ke Jepang. Itu membuat alat masak yang sifatnya sudah modern lah Pak gitu. Jadi untuk kita sudah kalau tembaga kan bisa edukasi dengan listrik ini. Nah, itu apa di sana itu mungkin 1 teko itu harga 2 juta.
kita cuma 500.000. Karena di sana kos untuk pekerja itu mahal. Ya. Atau mungkin karena saat ini memang belum ada masalah ya dengan apakah itu impor atau enggak, itu kan nggak ada masalah ya. Untuk kedepannya mungkin anak cucu kita, pasti kan kita harus menyiapkan sendiri agar bahan baku ini jangan sampai tergantung sama Italia terus, sama Eropa terus begitu loh. Artinya ini menjadi perhatian pemerintah juga. Kalau hasil-hasil dari Freeport atau tambang-tambang tembaga yang lain itu bisa diolah sendiri menjadi bahan baku berupa lempengan di Indonesia, alangkah lebih indahnya begitu betul, ya. Pak. Jadi kita juga lebih mudah istilahnya mendapatkan bahan Aksesnya, baku ya. Betul. Kapanpun bisa. Ya, menjualnya kan juga lebih murah lagi. Karena di sini itu memang mahal Pak tembaga itu karena mengikuti dolar, mengikuti harga emas. Nah, itu. Jadi kalau harga emas naik, otomatis harga tembaga naik. Gitu. Jadi per kilo itu mungkin sekarang itu hampir 250.000 per kilonya. Per kilonya. Ya. Tapi kita untuk beli dari Surabaya itu lempengan, per lempeng Pak. Berarti per lembar. Itu jadi ukuran, bukan dihitung kilo itu ya? Hitung kilo itu kalau kita belinya banyak. Pasti nanti akan ada selisihnya. Tapi kalau per lembar itu kan walaupun 10 lembar itu dihitungnya lembaran. Tapi kalau udah ratusan lembar itu nanti kita belinya per kilo. Karena pasti ada selisih gitu Pak nanti. Gitu. Jadi dulu itu sebenarnya di Gresik itu sudah pernah bikin Pak tembaga itu. Jadi mencoba jadi untuk biji tembaga itu istilahnya jadikan lempengan. Tetapi untuk menghilangkan biji besinya itu belum bisa bersih. Jadi kandungan besi sama tembaga itu masihnya 50-50. Jadi tembaganya hampir 50%, besinya 50%. Jadi kalau kita buat karya itu Pak, itu 1 minggu itu taruh di luar karatan. Karatan Pak. Itu juga susah, dia agak kaku karena mengandung besinya. Kalau yang dari Bulgaria, Italia itu Pak, itu hampir 99% itu murni tembaga. Jadi untuk alat masak, untuk ditaruh di luar tidak akan karatan, aman. Masalah masak aman ya. Nyaman. Gitu. Jadi impor bahan bakunya dari Bulgaria, Italia, kadang Cina ya. Kemudian ekspornya kemana? Kalau ekspor kita ke Eropa banyak. Kebanyakan Eropa. Yaitu ada Jepang, Amerika, Swedia, Asia, Prancis. Jepang ya. Ya, Jepang. Thailand itu? Thailand enggak. Thailand enggak ya? Malaysia. Malah Malaysia. Ya, Singapura gitu. Tapi kebanyakan yang seneng kayak gini kan orang Eropa ya. Iya, Eropa. Karena kan bangunan-bangunan lama itu pas itu loh. Warnanya juga pas. Kalau Amerika untuk apa itu Mas? Kalau Amerika tuh banyak sekali Pak. Dia pesanannya apa? Berupa apa? Dia untuk interior. Interior. Ya, jadi untuk lampu, ada juga meja. Hotel apa untuk hotel Pak? Untuk hotel ya, perhotelan ya. Oke. Asas toleransi kerjasama itu yang kemarin pernah disampaikan mungkin panjenengan atau pengrajin di sini, toleransi kerjasama di sini. Makanya tadi saya tanyakan kooperasinya sejauh mana sudah mengayomi para pengrajin ini. Satu, mungkin bisa mengakses bahan, bisa menstabilkan harga, mungkin juga untuk mencari solusi ketika ada 1-2 pengrajin yang ada masalah dan seterusnya itulah. Nah, yang terakhir Mas, ini karena ini ya antik itu artinya langka itu. Se-Indonesia itu kan cuman di sini ya. Iya, betul Pak. Cuman di Tumang, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Ini pesan-pesan mungkin diajarkan kepada wilayah atau daerah-daerah lain itu kira-kira bisa apa enggak ini Mas? Gini Pak, jadi untuk kita membahas untuk keterampilan. Jadi keterampilan di sini itu memang sudah dari istilahnya nenek moyang itu bisa mewarisi lah. Turun temurun gitu Pak. Jadi kita itu sebenarnya kedepannya Pak, mungkin 3 tahun atau 5 tahun kita itu kurang tenaga kerja Pak. Kurang tenaga kerja. Jadi kendala kita itu nanti itu Pak. Untuk kedepannya 2-3 tahun sampai 5 tahun kekurangan tenaga kerja. Karena gini Pak, selama ini dulu mungkin banyak yang putus sekolah langsung belajar kerajinan ini, membuat karya ini. Tetapi sekarang karena banyak yang muda itu istilahnya
nggak mau ini meneruskan ini kayaknya nggak mau ini meneruskan untuk membuat karya, istilahnya pandi lah. Pandi itu sekarang cari orang pandi itu susah. Pandi tembaga ya. Makanya kemarin itu sebenarnya kita minta peralatan dari Pak Jokowi itu sebenarnya untuk membantu gimana untuk bisa ini 50% maksudnya itu dari mesin terus kita menggunakan handmade gitu. Tetapi ternyata belum bisa ini. Makanya Pak sekarang itu kalau kita banyak order itu pasti kendala di waktu. Karena pekerjaannya nggak ada, padahal pesanan kita itu banyak gitu. Padahal harus handmade ya. Ya harus handmade. Nah itu yang menjadi nanti masalah kita untuk tenaga kerja itu. Jadi kurang tenaga kerja. Artinya kita harus melatih orang-orang terampil lagi ya, pemuda-pemuda ya terampil lagi ya. Terus ada BLK-nya belum? Nah, solusinya itu kemarin kita sudah bincang-bincang itu dengan seperti koperasi, seperti desa sini, gimana supaya BLK atau mungkin sekolahan kulikuler di Boyolali itu ada jurusannya kriya logam. Kriya logam, nah itu nanti biar bisa menarik anak-anak muda di yang Boyolali itu belum ada kriya logam. Jadi di Boyolali sendiri, Pak, itu belum ada namanya sekolahan kriya logam. Jadi sebenarnya bukan kok kita itu harus mendirikan sekolahan yang khusus gitu, tapi cuman kayak SMK lah. SMK harus ada yang jurusannya mungkin logam. Kalau enggak dikasih kulikuler untuk kerajinan logam. Sayangnya itu, Pak. Jadi kalau di Solo, di Jogja, di Surabaya, ada di Bandung, itu malah justru ada sekolahan yang kejuruannya logam. Kriya logam. Kriya logam. Jadi sini itu kemarin 3 bulan Pak, anak-anak sekolah itu yang SMK Negeri 9 Surakarta, ada juga SMK Kalasan, itu PKL di sini Pak. PKL sini lah itu saya senang sekali karena dia belajar di sini. Gimana belajar sini tuh saya ajarin gimana bisa membuat karya di tembaga. Nah itu salah satunya bisa ketok-ketular ke mungkin wilayah-wilayah lain. Nah ini Bu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi butuh tempat atau peralatan pelatihan di Tumang, Cepogo karena belum ada BLK-nya dan kekurangan tenaga kerja terampil di bidang kriya logam. Di bidang kriya logam. Alangkah sedapnya kalau Ibu Menteri bisa membantu BLK yang ada di Tumang, Cepogo ini. Pasti akan terbantu itu ya? Pasti akan terbantu. Ya. Karena kalau cuma menggunakan mesin, itu pun nanti sama saja. Karena kita itu yang diandalkan handmade-nya. Nah, tangannya itu Pak yang membuat karya ini bisa lebih. Harus pinter ininya ya? Bener. Makanya kita harus itu tadi. Makanya kalau ada anak sekolah yang jurusannya logam, yang PKL di sini, itu kadang tak ajak, setelah lulus tak ajak Pak, sini kerja di sini. Karena mereka itu... Dilatih dulu seharusnya memang ya? Iya. Karena dia itu rumahnya jauh di Solo, di Jogja, pada nggak mau Pak. Gitu. Padahal sebenarnya dia mampu Pak, membuat karya itu mampu. Karena selama di sini 3 bulan Pak, namanya kalau mahat itu 1 minggu lihat bisa Pak belajar. Tapi kalau untuk membuat tekstur, membuat bentuk dari tembaga itu bisa per tahun Pak. Setahun itu baru bisa mungkin. Lama. Ya. Tapi kalau untuk mahat, finishing itu 1 minggu bisa. Tapi kalau yang terampil ini Pak yang untuk pertama kali itu ya. Itu yang susah Pak. Iya harus bayangin nanti wujudnya kayak apa, besarnya seberapa gitu kan. Jadi ada juga yang mungkin dari kabupaten lain Pak. Contoh kemarin itu dari Jepara, ada mungkin dari Pekalongan. Itu yang pelatihan di sini Pak. Jadi di sana itu kayak di mungkin Tegal itu kan ada knalpot Pak. Itu mungkin kalau pas sepi ya itu ada yang 10 dari sana itu dikirim ke sini untuk belajar ini, Pak. Jadi bisa ya misalkan daerah lain, desa lain belajar ke sini, bisa. Nanti di sana juga mengembangkan begitu loh. Kayak ada di desa di Klaten itu kan misalnya untuk produksi pengolahan sampah, pengolahan sampah untuk menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan. Itu akhirnya juga di studi bandingi itu di sana itu. Belajar di sana juga. Nah, jadi kalau masyarakat di seluruh Indonesia mau belajar kriya logam itu di Tumang dan dibutuhkan di sini, sangat dibutuhkan. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Agus Susilo, pengrajin logam, yakni tembaga, kuningan dan apa lagi Mas? Aluminium. Sekali lagi terima kasih Mas. Saya mohon untuk bisa menginspirasi, memotivasi masyarakat yang lain ya. Saya nyuwun closing statement-nya atau ajakan terakhir kepada masyarakat
supaya juga mencintai dan tahu, paham tentang kriya logam ini. Ya, saya namanya Agus Susilo untuk mengajak masyarakat gimana supaya bisa mencintai produk Indonesia. Jadi seperti kita kerajinan tembaga yang sifatnya untuk interior eksterior, untuk alat masak juga, dan juga mudah-mudahan untuk kerajinan tembaga itu bisa go internasional, bisa mendunia, gitu Pak. Mungkin nanti kalau ada masyarakat sini atau mungkin wilayah lain, kalau pengen memesan kerajinan tembaga atau untuk sifatnya interior eksterior, bisa menghubungi saya Agus Susilo atau mungkin nomor HP di 081 215 09 222. 222. Mas Agus, apa namanya orang Jepang, orang Eropa, Amerika, orang-orang luar lah yang mungkin ilmu pengetahuannya ya tinggi, itu kenapa kok seneng pakai tembaga itu? Apa sih rahasianya sebenarnya apa? Gini Pak, jadi tembaga itu juga kita itu membuat bathtub, membuat alat masak seperti ke Jepang ada teko, ada steamer, ada untuk panci. Sebenarnya itu bukan kita itu apa istilahnya mewah untuk pakai tembaga, tapi ada fungsi lain Pak. Jadi fungsi lain itu untuk kayak bathtub, itu kita bisa untuk terapi Pak. Jadi sebenarnya untuk terapi yang ada penyakit itu bisa dihilangkan dengan terserap ke tembaga itu. Seperti itu. Seperti kalau alat masak pakai dandang itu dari tembaga, masak air pakai tembaga, itu ada zat kapur itu yang terserap ke tembaganya. Jadi justru orang Jepang itu sekarang alat masak itu beralih ke tembaga. Jadi racun-racunnya itu terserap Racun-racunnya itu terserap ke ya? tembaganya. Makanya orang Jepang itu juga dia harus minta sertifikatnya untuk tembaga itu apakah benar-benar murni 100%. 24 karat apa enggak ya, gitu ya? seperti kalau emas 24 kan enggak. Itu kita ada sertifikatnya. Jadi tembaga yang dari Bulgaria, dari Italia itu Pak, itu mengandung tembaga itu hampir 100%. Jadi aman sekali, safety sekali untuk masak. Untuk masak. Ya, jadi makanya orang Jepang itu sekarang hampir keseluruhan mayoritas alat masak itu pakai tembaga. Orang Jepang hampir keseluruhan alat masaknya pakai tembaga. Berarti kan ya pasar Jepang sangat terbuka luas ya? Sangat luas Pak. Berapa kontainer itu per bulan? Sementara ini kalau wujudnya untuk apa aja? Iya, kalau ke Jepang itu memang mayoritas untuk alat masak Pak. Karena dia itu di sana untuk kesehatan Pak. Jadi segala macam alat masak. Jadi kalau untuk terapi ya tadi seperti kalau kita spa itu ada perendam kaki itu dari tembaga. Yang dulunya mungkin dari stainless atau dari plastik ember itu kita ganti ke tembaga. Karena dia sangat berfungsi, dia bisa nyerap ion-ion itu ke dalam tembaga. Termasuk menyerap penyakit-penyakit ya? Kuman-kuman itu ya? Betul Pak. Karena saya tuh juga pernah meneliti, jadi tembaga sendiri itu saya di Istipanci lah, itu kasih air kimia, itu mungkin dalam 1 bulan air itu akan netral, karena kimia itu terserap ke tembaganya. Makanya kalau untuk masak Pak, seperti kopi lah, kita ada namanya juga untuk seperti untuk gelas, ada juga seperti untuk banyak sekali kafe-kafe itu sekarang beralih ke tembaga. Jadi ada juga mungkin gelas ya Pak dari tembaga. Itu kalau kita membuat kopi, itu lama-kelamaan gelas itu akan menjadi hitam dengan sendirinya. Karena tadi kopi itu akan terserap ke tembaganya. Seperti mungkin kalau rokok itu ada nikotin itu terserap ke busa itu. Seperti tembaga seperti itu Pak. Dia bisa nyerap. Makanya orang Jepang itu gelas, itu sekarang banyak sekali tembaga. Ya, karena mereka tahu ya. Itu juga saya pernah mencoba Pak. Ya kayak saya itu pengrajin tembaga, tapi selama ini kok beralih ke tembaga itu kok kayaknya gimana gitu Pak. Iya. Ya itu sebenarnya itu. Jadi ada fungsi. Jadi fungsi kesehatan ada di tembaga. Kalau pengen lebih sehat, pakai peralatan tembaga. Belinya di mana? Di Tumang. Betul. Untuk alamat kami ini di Desa Banaran, Kelurahan Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Tumang itu apa? Tumang itu? Tumang itu sebenarnya dusun. Jadi untuk kelurahan ini Kelurahan Cepogo. Tapi dusun Banaran Tumang. Banaran Tumang. Itu tepatnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, ini adalah teko. Ini untuk masak air. Jadi ada adalah untuk kita kirim ke Jepang. Ini salah satu produk kita yang kita kirim ke Jepang. Itu untuk masak air. Jadi fungsinya itu nanti untuk masak air ini. Jadi nanti air itu kita masak pakai tembaga itu. Nanti ada zat-zat kapur itu yang nempel ke tembaga. Dia bisa nyerap.
dia akan lebih sehat lah untuk kita masak pakai tembaga ini. Ini saya rutin sekali ke Jepang itu hampir mungkin 100 pieces per bulan, bisa lebih. Jadi selama kurang lebih 15 tahun ini ke Jepang ini rutin. Jadi ada teko, ada steamer, ada untuk panci, untuk untuk masak sayur, ada juga untuk masak seperti mungkin kayak di sana itu kukusan lah. Jadi untuk kukusan itu ada juga. Untuk teko ini kita mengerjakan untuk satu ini kurang lebih 1 minggu. Ini 1 orang. Tapi kita ada prosesnya, ada mungkin ini bisa 3 orang. Ada yang bentuk sendiri, ada pengelasan sendiri, ada juga finishing sendiri. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung mungkin ya dalam 3 hari itu sudah selesai gitu. Untuk sebulan kita karyawannya juga ada banyak, mungkin bisa 100 pieces gitu. Ada juga sekarang ini yang tren ini seperti ini. Ini carving dish. Ini kalau kita ada di pernikahan, mungkin ada kita jamuan yang sifatnya prasmanan. Nah inilah untuk menaruh makanan yang sudah ready di sini itu untuk pemanas makanan. Jadi sekarang baru tren ini untuk perhotelan, ada juga untuk di catering atau mungkin juga untuk di acara-acara yang sifatnya untuk prasmanan seperti itu. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Mas Agus Susilo, salah satu pengrajin tertua ya di Tumang Cepogo ini. Semoga bermanfaat, dan pesan-pesan saya tadi kepada Bu Menteri juga kepada masyarakat untuk ternyata masih banyak peluang pekerjaan ya, dan belajarnya 3 bulan aja bisa. Tapi kalau belajar lebih bagus lagi 1 tahun ya Mas ya, 1 tahun. Artinya bisa mendapatkan pemasukan income duit dari situ. Jadi jangan pernah putus asa untuk selalu berusaha. Pasti Tuhan akan meridhoi usaha kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat.